Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 28 Agustus 2020 dalam pekan ke-21 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 17 sampai dengan 25, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Hari ini kita memperingati Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Memperingati Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Dan kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, betapa fatalnya seseorang yang tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup. Yang kedua, kita diajak untuk mencari hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memiliki hikmat dan kebijaksanaan itu, kita diajak pula untuk hidup menurut hikmat dan kebijaksanaan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, cerita orang kudus yang kita peringati hari ini, Santo Agustinus, saya kira semua kita tahu secara khusus sebagai orang Katolik. Kita tahu bagaimana masa lalu kehidupan Agustinus. Kehidupan masa lalunya adalah kehidupan yang berada dalam kegelapan. Sesudah ia bertobat karena doa ibunya Santa Monica, ia masuk sebuah babak baru dalam kehidupannya. Hidup yang benar di hadapan Allah dan sesama. Pertanyaannya, mengapa Agustinus pada masa mudanya hidup dalam kepekatan, dalam kegelapan? Dalam konteks peringatan Santo Agustinus sendiri hari ini, dan dalam konteks kedua bacaan liturgi, kita bisa mengatakan masa lalu Agustinus adalah masa kehidupannya di mana Agustinus tidak memiliki atau belum memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Maka hidupnya seperti itu, hidup yang sembarangan, karena dia belum menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Sementara hidup sesudah pembaptisannya adalah hidup sebagai orang yang berhikmat. Dia menjadi seorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan gereja Katolik. Saudari dan saudara yang terkasih, Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengajak jemaatnya di Korintus untuk mencari hikmat Allah itu. Paulus juga mengatakan kepada jemaatnya di Korintus itu bahwa yang dia wartakan adalah hikmat Allah sendiri, yakni Yesus yang tersalib. Dan Paulus mengajak mereka untuk beriman, untuk berpegang pada hikmat Allah itu, pada Yesus Kristus itu. Sementara dalam bacaan Injil, melalui perumpamaan, Yesus mau memperlihatkan kepada para muridnya dan kita sekalian yang membaca dan merenungkan sabdanya hari ini, untuk melihat betapa kita patut merasa prihatin dengan 5 gadis yang bodoh, atau 5 gadis yang tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam hidupnya. Dan kita mengacungkan jempol untuk 5 gadis yang berhikmat, yang bijaksana, yang pada akhirnya ambil bagian dalam perjamuan bersama dengan pengantin. Saudari dan saudara yang terkasih, betapa fatalnya hidup kita kalau kita
tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Apakah kita mau memiliki hidup yang fatal? Ataukah sebaliknya? Kita mau menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana, maka kita diajak untuk pertama-tama selalu mencari hikmat dan kebijaksanaan dalam keseharian kita. Hikmat dan kebijaksanaan yang paling tinggi adalah Yesus Kristus, karena Dia merupakan kekuatan dan hikmat Allah sendiri. Nah, kalau kita telah memiliki atau kalau kita telah mempunyai hikmat itu, kalau kita telah beriman kepada Kristus yang adalah kekuatan dan hikmat Allah itu, kita diajak untuk hidup menurut hikmat itu. Kalau ini yang kita lakukan, kita pasti tahu apa yang perlu untuk hidup kita, apa yang penting untuk hidup kita, yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Kita akhirnya memiliki kepintaran intelektual, kita memiliki kepandaian spiritual, dan kita memiliki kepandaian emosional, sehingga kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh benar. Karena pribadi kita terbentuk oleh hikmat itu, oleh kepandaian itu. Tuhan memberkati.